si Sahrul ya pakai krim tuh ini ya. Sebelum kita ke sana ya. Dia bongkar ya. Terus tapi di sebelahnya dia antara udah ganti krimnya atau enggak di sebelahnya itu dipakai krim misalnya nih ya. Nih pakai krim ini ya. Hai guys, kita pakai krim ini ya. Dibuka ya sama dia kan gitu ya. Nih, krimnya begini ya. Terus dikesebelahin gitu ya, dipencet gini. Ini dibuang gitu loh guys tuh ya. Terus dia pakai ini, pakai krimnya ini. Jadi yang di sini dia buang ya. Gitu loh. Ya. Bagus loh. Atau enggak nanti dia cuci gitu loh. Dia pernah ngomong sendiri kok. Dia ngomong tentang apa ya? Kalau nggak salah MS Glow atau apa gitu. Dia pakai tapi terus dia cuci atau bening klinik. Jadi kalau masih ada orang yang endorse dia, itu peres ala-ala. Hai Houston. Nah, balik ke Sahrul ya. Sahrul kok aman-aman aja. Ada Kak Putri Jimo ya? Yes, udah hari Minggu lalu. Hai Kak Putri. Akun pertamaku yang Yoke belum bisa aktif, jadi aku di TikTok, di TokTok sama di Igoy ya. Tadi sampai di mana? Oke. Jadi buat kalian yang nanya, kan besok tanggal 3 ya guys, ya kan? Di Indonesia masih tanggal 2 kan? Besok tanggal 3. Tanggal 3 itu masih ada laporan Mbak Sandi sama Mas Gilang ya kan, MS Glow buat Sahrul itu di Surabaya ya. Jadi kalau misalnya orang-orang pada nanya, "Kak, kenapa sih si Sahrul bisa bolak-balik Indonesia, terus ke Thailand, terus balik lagi ke Indonesia?" Tadinya ke Indonesia itu nggak diam-diam gitu kayak biar nggak ada yang ketahuan. Ternyata gue kan punya IT, bisa ngelacak dia lokasi di mana dia kan. Dia kaget, kok bisa titik gue tahu dia di Sidoarjo gitu ya kan. Karena kan dia ada 2 nomor ya guys. Satu yang yang gue punya, yang satu lagi yang Prap Management kan. Yang dia punya, yang selama ini dia nggak pernah ganti, itu nomornya ada di Indonesia, di Jakarta 2 hari yang lalu tanggal 20 udah masuk. Nah, yang Prap Management ini ya kan, yang katanya itu punya Prap Management, nah itu ada di Sidoarjo. Nah, gue juga ngelacak ada ya yang lain-lain. Masa gue nggak lacak yang lain-lain yang di sekitarnya dia ya kan? Sampai Ata-Ata aja gue lacak guys ya. Jadi jangan gilingan gitu loh. Jadi kalau misalnya orang bilang katanya di Sidoarjo segala macam ya kan, gue itu benar-benar lacak gitu ya. Sampai dia ganti handphone ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang nanya kenapa sih si Sahrul ini aman, karena gini, dia itu lagi dilindungi sama yang donaturnya dia. Salah satunya kan yang kalian sekaget-kagetnya Sela Sokia udah menyatakan minta maaf ya kan. Kedua Ibu Heni Segara itu dia belum mengatain apa-apa. Itu dua orang ini adalah yang mensupport Isa Zega datang ke umroh yang kedua ya kan. Yang ketiga ternyata mereka juga. Katanya sih Ibu Heni ada di Saudi juga, di Mekah. Cuman dia nggak posting katanya ya. Gue denger info-info orang-orang Bandung, Bu Heni ada di Mekah juga, tapi dia nggak mau diekspos karena kan kalau misalnya diekspos sama si Isa Zega malu dong ya kan. Masa baru umroh sama Warrior lagi ya kan, malu dong ya kan. Terus yang donatur ketiga Mira Hayati ini walaupun nggak deket tapi dia dua-duanya pengen bantu nyerang Dr. Oki. Jadi kalau misalnya si Isa Zega sekarang mau ngadu domba Nikita sama Dr. Oki, itu aneh. Karena apa? Nggak aneh juga sih. Si Isa Zega mah ngejilat sana sini guys. Yang penting duit, satu itu. Dan kedua, kalau misalnya dia bisa membuat Nikita Mirzani marah sama Dr. Oki, itu fokusnya ke sana ya. Jadi si Isa ini yang kemarin ngomong dokter Oki Jelly Drink ya kan, LGB Basement ya kan, dia ngomongnya gitu-gitu kan. Dia nggak pernah ngomong Dokter Oki Pratama gitu, nggak pernah dia ngomong gitu. Dia nggak berani karena apa? Dia mikir-mikir nanti segimana apapun Dokter Oki pernah ngasih dia duit ya kan, kayaknya pernah ngasih dia ratusan juta gitu guys ya, waktu dia keluar dari penjara dia ngasih. Terus kemarin
Yang 6.000 katanya kan dari dokter Oki. Cenah bang, buat jajan, ya kan? Buat apa? Buat jajan dan buat ngisi-ngisi rumah. Jadi dia serba bingung. Dia dibayar sama Bu Heni untuk ngejelekin dokter Oki, ya. Tapi secara nggak langsung dia harus menjalani tali silaturahmi sama dokter Oki. Makanya kenapa si Iza Zega ini selamat, guys? Yang kemarin heboh apa? Mafia skincare, ya kan? Apa skincare etiket biru, skincare apa? Mercury, skincare hidroquinone mana? Lenyap begitu aja kan? Ya kan? Yang orang-orang katanya, aduh aku diintimidasi, ceno ya. Diintimidasi apa sampai apa dijahatin gitu ya. Resellernya diambil, terus apa segala macam lah ya. Ini sebenarnya cuma perang saingan doang guys. Semuanya itu ya, camkan yang gue ngomong. Semuanya itu sama ya, munafik. Mereka itu ada jual etiket biru ya, jual hidroquinone, jual merkuri, semuanya main nakal, cuman menuduh gitu loh ya. Menuduh ala-ala lab, hasil lab semuanya kayak gitu guys ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang 50 berapa lebih yang dikeluarkan sama BPOM itu tuh nggak semuanya ya. Ada banyak yang apa udah nyogok gitu ya. Udah nyogok terus udahlah jangan udahlah apa saya tarik gitu lah barang-barang saya. Jangan tolong cantumkan nama saya di sana gitu. Banyak guys yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang-kadang kalian bingung kenapa di sini, karena menyala donatur ya. Coba kalian pikirin deh, ini dunia huru-hara semua pada skincare semua ya. Kalian bayangin ya. MS Glow ya kan. SS Skincare ya kan. Terus apa lagi? Heni Segara. Terus Mira Hayati ya kan. Jadi dunia perkataan NBS sih diem aja ya. Terus yang di Fanny itulah ya kan. Terus Miss Cindy ya kan. BPYC. Dr. Richard Athena ya kan. Doktif juga jualan skincare. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung kenapa sih bisa segini. Karena dunia perskincarean cuco memeo guys ya. Cuco meong. Makanya biar tidak tersaingi, orang-orang pada bilang, "Wah, terbaru gitu ya. Hasil uji lab." Yang mereka lempar batu sembunyi tangan sih. Yang mereka punya, yang dia sumput-sumputin ya. Kan mereka juga punya ruang rahasia, rahasia ya. Jadi nggak mungkin mereka punya racikan hidroquinone gitu ya, satu persatu nggak bisa. Jadi mereka udah racik dulu, mereka simpen di mana gitu ya. Terus baru kalau misalnya ada itu ala-ala ini loh racikan dokter. Tangan dokter itu gempor kali guys. Ngocok etiket biru ya kan. Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya orang-orang pada bingung gitu, kok bisa begini? Ujung-ujungnya orang nunduk karena apa? Skincare. Untung gua nggak ada BA skincare ya. Karena apa? Nanti dibungkam ya. Kalau misalnya mau jadi BA skincare ya harus yang cucok meo ya. Yang nggak ada hidroquinone, yang nggak ada merkurinya. Ternyata gue pernah pakai merkuri ya guys, atau hidroquinone gitu. NBS itu ada ya. Cena. Semoga yang gue dulu pakai nggak ada Tapi ya untung nggak lama-lama juga sih. Maklon ya, kalau Maklonnya itu guys, Maklon itu dan distributornya itu atau pabriknya itu ya dengan atas izin mereka ya. Mereka bilang udahlah dikit-dikit nggak ada yang tahu. Pada main nakal semua guys. Jadi jangan kalian kira ya yang cuap kemarin itu pada bersih juga. No. Jadi kadang-kadang gue bingung gitu. Kenapa gue di-add sama Dr. Oki. Kemarin kenapa gue di-add sama Sela Sokia ya. Kenapa gue di-add sama Randy gitu. Ternyata mereka mau gue
keep quiet gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya mereka salah meminta maaf segala macem, is okay. Karena udah terjadi juga, kalian beli produknya ternyata ada barang-barang ingredients yang konotasi tidak berbepom ya. Ya mereka harus minta maaf dan harus perbaiki lagi. Nggak, kalian mau apa, mengganti rugi? Nggak mungkin juga satu-satu diganti rugi gitu. Dapat voucher ya 1 juta, dapat apa? Nggak mungkin. Mereka duitnya kayaknya mereka itu orang paling pelit di dunia ya guys. Karena apa? Mereka nggak ada dari satupun dari orang mereka dari orang kaya. Satupun dari mereka tuh nggak ada yang orang kaya ya guys. Camkan, nggak ada satupun orang dari mereka tuh lahir orang kaya tuh nggak ada ya. Karena gue tahu semua cerita asal usulnya, yang punya pabrik lah, yang punya skincare lah, itu nggak ada semuanya orang kaya. Ya mereka merintis dari kecil, dari usaha kecil gitu. Terus orang orang percaya gitu ya, pakai artis ini pakai artis itu. Kalau orang kaya itu yang RH ya. Kalau terus brand-brand besar lah ya. Itu kaya bener. Kalau misalnya yang lain-lain nggak, itu merintis dari kecil. Ya, jadi kalau misalnya Wardah gitu, itu kaya cucu meow ya kan? Syahrini kaya. Syarininya nggak kaya, Renonya kaya. Udahlah, nggak usah ngomongin Syahrini lah, nanti melenceng lagi. Guys, orang kaya itu nggak ada penyanyi ya. Kalau orang kaya tuh diem, duduk gitu. Awalnya emang dari kayak Fitri gitu ya, nggak ada Fitri, Iza Zega. Sekarang kaya itu benar guys ya. Dr. Oki, Heni Segara, Sela Sokia, ya Randy. Thank you Miss Indo, dikasih paus. Nah itu orang kaya tuh. Itu orang kaya tuh. Tiba-tiba datang cuman lewat ngasih paus doang. Padahal di Ontario jam 11 malam loh. Harusnya udah tidur loh Miss Indo ini loh. Nah itu orang kaya guys ya. Datang naik private jet ya, nggak usah minta subsidi sana sini. Itu orang kaya tuh ya. Tiba-tiba dia langsung ngirimin aku ke Miami sebulan 2 kali ya kan. Ngapain coba? Cuman party doang, itu orang kaya ya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang orang kaya itu pasti ada maunya guys. Kenapa dia bilang, kenapa Sela Sokia, Bu Heni perlu Iza Zega? Kalian bayangin ya, gue yang kenal Iza Zega ya, dia tuh nggak ada apa-apanya guys. Jadi kalau misalnya sekarang dia bilang, lihat dong mobil aku ya kan, Mercy ya kan, guys, aku itu pernah berteman sama dia 2 tahun lebih. Jadi aku tahu hartanya dia ya. Itu rumah tuh punyanya Miss Cindy, dia cuman numpang nyicil, ngerti nggak? Jadi dia mirip kayak LL kan. LL keluar penjara itu dia di kontrak BA skincare ya kan. Dia mintanya rumah, dia bukan minta duit kan. Jadi kalau rumah itu bisa dicicil, jadi ya mending begitulah. Jadi mereka DP-in rumahnya, daripada uang cash 1M berapa M, udah aja kamu DP-in berapa, nanti mami yang nyicil. Nah itu jadi kalau misalnya kadang-kadangnya, kok bisa sih Zega bisa punya rumah? Itu punya KF Skin, Miss Cindy ya, Miss Cindy. Jadi Miss Cindy itu ternyata dia adalah saingannya MS Glow, karena sama-sama dari Jawa Timur. Bener, ada yang kenal nggak? Ada yang kenal Miss Cindy nggak? Katanya kemarin waktu si Sahrul kabur, ada yang tahu katanya si Miss Cindy ini tinggalnya di Jawa Timur cina. Kenal ke aku ya, orang Lamongan kayaknya. Gua nggak tahu dia orang mana, pokoknya dia itu saingannya MS Glow. Jadi daerah-daerah Jawa Timur kan pasti orang-orang cari produk lokal ya kan. Jadi KF Skill ini daerah situ. Jadi saingannya dia ini adalah si MS Glow. Jadi kenapa dia deketin si Iza Zega? Karena Iza Zega bilang, lihat dong mami tuh pernah
jadi BA ini, jadi BA. Jadi ngomongnya Iza Zega kalau misalnya ke brand-brand baru tuh, coba lihat MS Glow itu nggak ada apa-apanya dulu ya, karena Mami itu jadi besar ya. Coba lihat nih chattingannya Mami sama Maharani. Bener guys, jadi si Iza Zega ini dulu pernah jadi BA-nya MS Glow sama Maharani, tapi Maharani menjanjikan Iza Zega, iya Mi tenang Mi, nanti kalau penjualnya begini aku bawa Mami ke Bali. Jadi terlalu menjanjikan. Aduh Kak Mel, nggak usah ngirim-ngirim paus deh ah. Thank you sayang. Nanti screen record ya guys. Nggak bisa bilang-bilang gitu mau ngisi itu si paus teh. Guys, udah 2 kali lo dapet paus lah aku loh. Kan? Thank you Kak Mel. Apa? Jadi lupa gue. Jadi MS Glow ya, jadi anjir dikasih pesawat dong. Dikasih pesawat dong guys. Udah Kak Mel, nggak usah kirim pesawat, kirim private jet. Nanti kita ke Las Vegas New Year di Las Vegas. Udah nggak tunggu. Mending duitnya nanti buat kita ke Las Vegas Kak Mel. Si Kak Mel mah. Sampai di mana tadi? Ke Las Vegas ya Kak Mel udah. Gue lupa jadinya. Sampai di mana? Oh, si Iza Zega tuh dijanjiin sama Maharani. Kalau sama Sandi mungkin nggak begitu dekat ya. Jadi si Maharani itu pernah dekat sama si Iza Zega, ya. Jadi si Iza Zega ini sampai ke Bali guys. Ini kalian kalau belum diceritain ya sama Iza Zega. Si Iza Zega ini pernah ke Bali, dia undang Maharani. Tapi Maharani lagi deket-deket ya sama Ivan Gunawan. Jadi pas dia ke Bali, si Iza Zega dicengin. Karena kan secara nggak langsung ya yang bintang di atas bintang, mega bintang, mega apa matahari ya kan, itu si Ivan Gunawan ya. Mami olong ya, mami olong cuman mami olong ya kan. Jadi dia datang ke Bali, dibookingin tiket, di bookingin hotel, dicengin guys ya, dicengin. Jadi dia dendam sama Ivan Gunawan dan dendam sama Maharani. Kata Maharani bilang, ya nanti Mami mau bikin apa aja boleh, tenang gitu. Dia bilang gitu. Makanya si Iza Zega tuh sampai sekesal itu sama Ivan Gunawan. Ya, itu ceritanya dari si Iza Zega. Gua nggak tahu kalau Iza Zega tuh ada bener-benernya, ada enggaknya juga. Jadi 80% itu dia fitnah, 20% ada bener-benernya guys. Ya karena gue pernah ada di posisinya dia dan gue pernah tahu gitu, dia dekat sama Noni ya, NBS Skincare. Dia pernah dekat sama siapa lagi ya, waktu itu waktu NBS doang sih. Yang Scarlett gue nggak tahu ownernya ya, nggak pernah ketemu. Kalau sama NBS gue meeting ketemu beauties si Kak Ananda, Rizky Ananda. Nah itu aku ketemu juga sama si Iza Zega. Jadi gue ngerti gitu gimana dia ngejilatnya. Buat kalian yang nggak ngerti kenapa Iza Zega bisa dapat fee, jadi misalnya dia ngenalin si NBS yang Noni ya, Teteh Noni. Waktu itu kita ke Bogor ke Hotel Mercury ya kan, Novotel Bogor kalau nggak salah, yang di Bogor lah ya, Cuco Meu Meu yang ada kolam renangnya segala macam. Jadi kita ke Bogor ke Novotel kalau nggak salah, Novotel. Ke situ dia ketemuin Noni sama Kariski. Jadi pabrik skincare pabrik skincare kan si Teh Rizky kan yang punya di Bandung. Si yang punya skincarenya si Noni kan. Jadi dia ketemuin, udahlah Neng, bikin pabriknya sama Teh Rizky aja. Nanti Mami kalau misalnya deal dapat 2% ya kan, Cuco Meu Meu kan. Jadi misalnya kalau pembangunan 10M gitu, 2%-nya berapa? 200 juta. Ntar Mami dapat fee-nya segitu ya sayangnya gitu. Jadi kalian produksi aja. Jadi Mami cuma kenalin. Jadi bener, itunya bener guys. Kan skincare nggak mungkin cuma 10M gitu. Seberapa? Tadi nggak deal. Karena apa? Si Noninya bilang, Mami aku nggak bisa. Soalnya aku nggak enak. Aku pernah kenal sama Teh Rizky itu dari siapa sih? Yang ungu, kangen yang itunya ungu. Pokoknya dia udah dikenalin lah sama si Nabila atau siapa gitu. Yang artis ungu, suami siapa ya? Gue lupa lah, pokoknya yang ungu. Penyanyinya ungu siapa guys? Adelia ya, Teteh Adelia. Pasha, betul. Adelia Pasha. Jadi Mami aku nggak bisa ngasih segitu.
nanti gampang lah gitu. Kalau misalnya Vivian Dilan dulu, dia bilang gitu. Itu di depan gue cuman nguping doang, bukan nguping sih, gue nemenin dia doang, tapi gue ngerti gitu. Ih, yang jadi ya Yoko ya, kalau ini jadi, aduh, geger, katanya, bilang geger katanya ya, bisa bikin pabrik kan nggak mungkin 10 M ya, 100 miliar. Mami udah dia udah ngitung mami dapat 2 miliar nih, bisa deh beli rumah cina gitu ya. Ya udahlah, aku pinjam dulu duit kamu lah Yoko lah, kan kamu ada, pinjam dulu mami se-M gitu, dia bilang gitu. Mami mau beli rumah, ntar mami cicil kamu. Kata nggak nih, gue bilang gitu. Gue kalau duit segitu aku mending beli rumah sendiri, ngapain aku ngasih minjem ke kau, gue bilang gituin. Gue orangnya belak-belakan ya guys. Nah itu ternyata nggak jadi ya, nggak tahu kenapa. Mungkin si teh noninya suaminya pemilu jadi gubernur di Bogor atau apa, gue juga nggak ngerti ya. Cuma nggak jadi. Nah itu dia datang ke Bandung tuh si Iza Zega. Nanya-nanya, aku ketemu Teh Rizky, bawa si Melly, bawa segala macem. Si Melly Bradley mau bikin hair serum, karena kan rambutnya cuco meong kan si Melly Bradley kan. Jadi dia mau bikin hair serum katanya. Iya aku pak. Jadi dia mengklon hair serumnya apa gitu, yang bagus gitu ya. Ya ingredientsnya bagus. Aku mau bikin ini Melly Melly Bradley serum atau apalah dia gitulah. Nah bikinnya di Beauties gitu, tadinya sama Bang Indra Tarigan segala macam. Nanti mami dapat fee ya kalau misalnya ini jadi ya. Jadi apapun yang dia itu, dia pasti bisnisan, which is fine. Sebenarnya kalau dia mau ngenalin seseorang buat bikin apa, ada manajemen fee-nya, is okay, nggak masalah gitu ya. Nah, kenapa si Iza Zega ini bisa mepet ke orang-orang? Kayaknya dia pakai pemanis guys ya. Gue aja dari Amerika sebodoh itu. Gue pernah ditawarin nih ya, bukti-bukti apa aja yang pernah ditawarin sama Iza Zega. 1, lagu. Yoke, kamu bikin lagu deh. Mami punya lagu, kamu mau kan punya musik, kata gue. Ih, suaraku nggak bagus nih. Bisa lah itu nanti. Mami suara pun nggak bagus, nanti di aransemen, di autotune di ubah-ubah, bisa lah itu. Nanti kau mirip Mariah Carey, katanya bilang gitu. Nggak ah. Kalau mau mami kasih diskon 150 juta lagunya. Mahal kali. Ya udahlah, harga temen 100 juta. Kayak gitu dia ngomongnya pasti, ya. Udahlah, harga temen 100 juta aja, nggak usah mahal-mahal. Ya kan? Jadi ya. Nanti mami kasih lihat lagunya ya. Jadi sebelum ada lagu aja udah komentar harga dulu gitu loh, ya. Habis itu si Isa ngomong, jadi nggak lagu, nggak ah Mi, aku nggak mau gitu. Tapi tetap dia berteman kan. Nah, terus dia bilang, udah kau mau jadi selebgram kan? Kau di Indonesia kan? Udahlah, kau di Indonesia aja, kita bikin duit, dia bilang gitu kan. Kau beli aja IG-nya Mami, ya. Ini punya Mami kok. Nggak mahal kok. Tadi 50 juta guys, ya. Followernya berapa gitu? 100 ribu atau 100 berapa gitu ya. 50 juta aja lah buat kamu, harga temen. Mahal kali, gue bilang gitu kan. Udah harga temen 25 juta aja lah. 20 aja lah Mi, gak usah mahal-mahal, gue bilang gitu. Nanti mami bantuin kau dapat kerjaan, dia bilang gitu ya kan. Di situ ada si Ina, ada si Fahri. Gue kan lagi sharing apartemen di Casablanca Mansion. Itu ada Fahri, aku sama Ina, ya kan. 3 bedroom apartemen, ya kan. Anjing ini. Jadi pas di situ ada saksinya mereka. Mereka diem aja. Pas gue udah bayar, bilang mahal kali dia bilang gitu. Mahal kali itu Instagram, mahal kali itu segitu katanya. Ya udah gue transfer, lu baru ngomong sekarang anjing, gue bilang gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Bayar itu yang Yoko Maganda yang hilang ya. Itu aku beli 22,5 juta. Dealnya 22,5 juta. Nah, udah nggak lama gue pulang. Gue nggak betah di Indonesia karena buat aku toksik ya guys di Indonesia. Buat yang kalian tahu, Melly Bradley aja ya pernah berantem sama gue. Kenapa? Karena duit. Dia tau gue baru cerai kan, gue baru dapat harta gono gini, MM-an ya kan. Mereka lihat depan mata mereka sendiri duitnya ya kan, MM-an. Udah lah Yoke,
kau di sini merah berondong aja, happy, dia bilang gitu. Dikenalin aku sama Yudi Dove ya. Yudi Dove. Gue sampai ke rumahnya Meli di jauh sana, di apa? Di mana ya? Yang kemarin si Nikita Serang Banten, di Banten tuh. Gue jauh sekali ya. Baik sih, mamahnya baik. Aku ketemu mamahnya, aku ketemu keponakannya yang kembar, aku ketemu kakaknya segala macam ya. Jauh sekali di Serang Banten. Nah itu aku ngejemput si Yudi. Jadi di mobil itu aku, Yudi sama si Meli di depan, gue di depan, si Yudi di belakang. Terus dia bilang, pacarku jualan mobil loh, ya kan. Terus dia bilang, kau belilah kau belilah Pajero kayak 2, 1 buat aku, satu buat kau, 1 lagi beliin dah si Yudi maulah sama lu, dia bilang gitu. Kata gue, kalau iya pun ya, walaupun bercanda ya guys ya, kalau iya pun gue pengen punya mobil, gue nggak mungkin beli sama dia. Kan roommate gue si Fahri kerja di Toyota ya kan, jadi manajer apa gitu. Nggak mungkin lah gue ngelangkahin si Fahri ya kan. Kata gue, lagian di Indonesia juga gue belum tentu mau stay, gue bilang gitu kan. Nah terus dia bilang, sampai sebulan dia nanyain gue mau jadi nggak beli gitu kan. Gue bilang kayaknya enggak deh Mel, udahlah sama pacarku aja, harganya murah kok, tenang, dia bilang gitu. Dia dapat pacarku dapat komisi katanya gitu. Nah pas gue udah mau keluar dari Casablanca Mansion, nggak diperpanjang kan. Jadi si Fahri si Ina mau keluar, jadi gue sama Fahri berdua. Gue tanya, kata si Mami, udahlah di Casa Grande aja. Kata gue nggak kalaupun gue ada duit juga gue nggak mau yang mahal-mahal. Terus kata si Gisa, udah daripada lo yang 7 juta, mending lu di Casa Grande aja. Si Meli juga dapat kok 8 jutaan, dia bilang gitu, nanti cariin. Terus si Meli bilang, gue nggak mau bantuin lu, malu-maluin gue aja. Nah ini sebelum ceritanya gue berantem sama si Meli, dia pernah bawain aku ke dokter kecantikan untuk nanam rambut kan gue bisa tanam rambut kan di situ kan. Ternyata PRP yang jarum-jarum, udah konsultasi segala macem. Terus dia bilang, kok lu nggak jadi beli sih, gue kan malu ngenalin lu. Terus gue bilang, kan lu cuma ngenalin gue doang, gue ke klinik, kok lu malu, kata gue. Ini namanya konsultasi, kalau nggak jadi kenapa itu. Dan itu di Bintar, di gimana sih guys, di BSD. Gue tinggal di mana? Tinggal di Casa Grande di Tebet. Terus itunya di BSD. Ongkos Grabnya gue aja bolak-balik udah 200-300 ribu, ya kan? Nggak make sense gitu. Dan itu dia marah banget sama gue si Meli kan. Sampai dia SMS ke si Isa Zega, iya Yoko kenapa lu nggak jadi segala macam. Jadi mereka itu bertemanan itu ya, maksa suruh gue ngeluarin duit aja gitu ya. Lu malu-maluin gue udah jauh-jauh kesini segala macam. Ya udahlah, kata gue. Ya udah, gue nggak jadi PRP-nya, tapi gue laser hair removal itu dapat 5 ya guys, 2,5 juta gue bayar tuh depan gue. Ya udah gue gesek, kata gue. For me is nothing gitu, 2,5 juta ya. Gue beli itu hair laser removal kesana 5 kali, kata gue, anjir. Hair laser removernya 500 ribu ya kan, kali 5 2,5 juta. Gue bolak balikinnya ongkosnya 300 ribu ya kan. Jadi gue mikir gue yang bego atau gimana. Gue yahin aja, biarin lah. Nah di situ pas dia mau ini ngomongin Meli Bradley ya, pas si Meli bilang, gue nggak mau bantuin Shioke nyari apartemen, kemarin dia malu-maluin gue gebrak itu meja semeja-mejanya ya. Itu ada saksinya, ada Gandhi, ada siapa, ada Gandhi, ada kalau nggak ada Ata, ada pacarnya juga di situ. Gue gebrak ya, anjing, gue bilang ya. Gue malu-maluin lu apa? Gue gituin ya. Semua pada nonton. Semua pada seru gitu ya. Terus si Meli lakinya keluar gitu kan. Iya lu gitu dah. Gue rekam dong. Gue rekam ya itu. Gue rekam. Pas dia marah, gue rekam karena kan di situ teman-temannya dia semua sama pacarnya dia. Takutnya gue nanti gue dikeroyok kan, gue rekam itu. Ngapain lu rekam? Bencong, gue bilang gitu ya. Gue salah apa sama lu? Gue bilang gitu ya. Terus pacarnya
nenangin dia gitu kan. Udah beb, tenang beb. Lakinya keluar si Meli ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat si Meli kalem-kalem, enggak, munafik juga. Meli Bradley sama Isa Zega 11-12 itu anak dan ibu, bener. Ya. Gua anjing itu si Meli. Terus sampai si Gandhi bilang, "Oh, this is no Indonesia." Segala gue bilang, gue marahin juga si Gandhi. Gue bilang, "Gandhi, I came from the US. If you think I'm wrong, I can be wrong." But gue ngomongnya pakai bahasa Inggris sama si Gandhi kan. Tapi mereka heboh pada itu kan. Terus tapi si Melinya nangis ujung-ujung, "Jangan diupload di sosial media dong, tolong delete itu video." Dia bilang gitu kan. Gue delete guys, tau gitu gue nggak delete ya. Gue ala-ala itu nih, gue delete, gue bilangnya, "Ingat ya Mel, gue nggak mau berteman sama lu ya. Lu nggak kalau begini sama gue nggak fake friend. Gue oke sekarang gue delete, tapi inget ya gue lihat si Isa nih, gue delete karena gue lihat si Isa. Tapi lu anjing ya," gue bilang gituin ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat si Meli Bradley ini kemarin mensupport Sela Sokia segala macam, karena mereka ya 11-12 sama si Isa ya. Gitu loh say. Jadi kalau misalnya kemarin Meli Bradley ya, Isa Zega menggembar-gembor tentang Lucinta Luna masuk penjara ya, itu benar. Gitu. Kalau Tali aku nggak pernah ketemu juga. Jadi kalau misalnya sekarang kalian nanya-nanya kayak aku begini-begini, benar. Itu benar guys. Ya apa yang dikatain Isa Zega 20%-nya ada benernya ya. Dunia perskincarean sama-sama aja. Saling tidak baik-baik aja, itu benar. Ya, tapi yang lain-lainnya kebanyakan fitnah. Gitu loh. Thank you. Jadi nanti kita lihat. Oh, kenapa gue cerita Meli Bradley? Jadi waktu kemarin Isa Zega di penjara yang pertama kali ya, itu kan gue ada di sana. Gue ada banget guys di sebelahnya dia guys, waktu dia nggak boleh pulang guys ya. Waktu gue gue itu kan dilaporin sama Fitri sama Nikita juga pencemaran nama baik ya kan. Kalau si Isa Zega pencemaran nama baik juga, tapi ada tiba-tiba ada pasar baru ya. Jadi dia panggilan pertama klarifikasi, panggilan kedua dia kira cuma di panggilan klarifikasi tambahan, nggak boleh pulang ya, nggak boleh pulang si Isa Zega. Jadi dia nyampe di sana di Jaksel, terus dia bilang, "Yoku, aku mami nggak boleh pulang, tolongin aku." Nih ya, 1.600 yang nonton ya, 600 di Igoy, 1.000 orang di TikTok ya. "Mami nggak boleh pulang, tolong dong." Gue minta tolong ke siapapun guys ya, udah minta tolong ke artis ini, minta tolong ke sana, dan dia juga nih kalau dia lupa, dia itu ditolongin sama siapa? Kohans ya. Jadi dia tuh dikasih pengacara profesor apa gitu, tapi dia nggak mau bayar. Jadi dia tuh minta tolong ke orang tuh nggak ada effortnya. Ibu Elsa Sharif aja nggak pernah dibayar sama dia ya. Ibu Elsa Sharif, Bang Indra Tarigan ya, nggak mau dibayar sama dia. Jadi dia tuh minta tolong kemana-mana tuh nggak mau bayar. Jadi barter gitu, seolah-olah dia artis di atas papan. Jadi orang itu ngebantu dia gratis gitu. Emang dia diliput gitu guys? Nggak ada yang ngeliput juga dia waktu di penjara pertama kali. Nggak ada yang ngeliput. Dia diliput itu kalau nggak salah cuman karena di sidang waktu Nikita datang itu karena ada Nikitanya aja. Kalau nggak ada Nikitanya kayaknya nggak bakal diliput juga deh si Waria Isa masuk penjara ya. Jadi waktu si Isa Zega masuk penjara itu dipindahin sekali kan, berapa minggu di Jaksel ya kan, terus dipindahin ke Pondok Bambu. Dan dua-duanya ini gue ada chattingannya ya guys. Jadi dia itu gue buka chattingannya di WhatsApp ya. Jadi gue bisa dapat akses. Dulu ada temennya dia di penjara ngubungin gue, kan gue siapa gitu kan, nomor yang gue nggak kenal. Ini mami, aduh, mau apa? Minta duit. Nih ya, gue kasih lihat ya guys buktinya ya. Tunggu sebentar. Tunggu ya, ini ada buktinya.
Share your photo or video with your viewer. Nih, ya. Tanggal 2 nih dari Igoi gua dari TikTok gua itu ya. Flip kamera. Nih. Yoke angkat Mami. 26 April 2022. Ini nomornya teman Mami ya. Ini Mami siapa? Mami Isa. Oh ya, siapa nih Yoke? Walah, hai Yoke ya. Ini gue transfer duit ya guys. Waktu dia di penjara gue transfer duit. Jadi gue tuh nggak ngasih duit jajan juga iya ya. Kok ada foto Kentoy. Cong. Tadi ada foto Kenti laki-laki. Beda lagi ya nih. Choose driven asset. No. Nih ya. Kirim kemana ya kak? Iya alhamdulillah ke link aku aja. Boleh. Ke petugas suka dipotong. Kalau nomor ini kok linknya. Cus baiknya gimana, OVO atau GoPay? Mau ngobrol sama Mami boleh nggak sih di situ? Nah ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Gua nggak gila-gila. Kalau ini duitnya kecil, gua ngasih 1 juta kalau nggak salah GoPay gitu. Nggak ada chatnya. Ada nanti kalian lihat di Igo ya. Karena kalau di TikTok nggak bisa muncul kan. Kan nggak kena ITE kalau soal begini. Gue di Amerika. Kuntul nggak tuh? Kuntul laki-laki lah. Kira kontol Isa Zega. Udah nggak ada, udah dipotong kontol Isa Zega. Sahrul gimana? ITE gimana? Sahrul penista agama nggak ditangkap. Nah, begitu dong. Lu yang ngomong, gue yang... minum dulu Sangobion biar nggak ngap ya kan. Sangobion endorse aku lah ya kan. Udah ditebas iya. Kentinya Isa Zega. Tapi ini panggilan ketiga nih buat kalian yang tahu ya. Isa Zega itu sering dipanggil polisi. Cuma nanti dia minta surat dokternya aja ke gua. Yoke, kamu ada kenalan dokter nggak? Mami perlu surat sakit. Ya, buat kalian yang nggak tahu ya. Jadi surat panggilan polisi juga bisa pakai surat dokter ala Sekong. Jadi kan ini tanggal 3 nggak mungkin dia datang guys. Hebat kalau dia datang ya. Hebat. Nih, gua ancungi jempol. 4 kaki nih. Nih kaki gua tuh, gua ancungin jempol pakai kaki gua tuh 4 ya. Kalau misalnya dia datang, jadi dia nanti ke Surabaya itu dia pasti pakai surat dokter diperpanjang. Karena apa? Karena si Marisa Ica nih ya, yang buat kalian gak ngerti nih, ini kan bentar lagi si Loli bukan BAP ya, saksian terakhir kan, pokoknya lah itu terakhir lah, gue nggak tahu bahasanya, saksi terakhir, BAP terakhir atau apalah, diperiksa terakhir lah ya, final Final Fantasy ya kan. Pemeriksaan terakhir ya kan. Jadi si Loli ini pemeriksaan terakhir. Kenapa diperlama-lama? Karena ini si Rasman ini adalah pilihan Fitri Sahuteru dan Ica Marisa. Kalau kalian nggak percaya, ada videonya Dr. Oki membicarakan, bilang, iya saya pernah ketemu sama Marisa Ica. Dan di situ ada Bang Rasman. Ya, jadi kalau misalnya kalian denger ya, kenapa sih kasusnya Fadel dan Loli ini lama? Karena diperlama guys. Kenapa sih Ica Marisa ini Ica Marisa sama Fitri ini mengaduk-ngaduk ya? Karena mereka ada kepentingan, mereka pengen Nikita Mirzani kena masalah. Jadi semakin lama Nikita Mirzani
punya masalah sama Fadel, semakin lama dia bakal ngancam, makin emosi kan. Jadi semakin emosi dia semakin ngancam-ngancam si Rasman, semakin ngancam keluarganya. Dan itu kena pasal. Nah itu yang bakal dia lakukan. Dia nggak peduli mau Fadel masuk penjara kayak Loli masuk penjara, mereka nggak peduli. Mereka pedulinya Nikita Mirzani kena pasal. Makanya dia dilama-lamain, si Fadel diundur-undur segala macam. Mereka kalian gerem kan? Padahal ini kasusnya anak di bawah umur loh. Harusnya cepet gitu. Omonganmu sering dicerna. Karena gue udah gak lama di Indonesia sayang, satu itu. Dan kedua, gue lagi sakit. Menggebu-gebu udah lama gak barbar. Jadi semua topiknya kemana-mana. Sorry ya. Masih ada campur tangannya FF. Betul. Berarti Rasman sekongkol. Iya dah. Lu kira Rasman dibayar berapa sama Fadel? Coba kalian mikir deh. Emang Rasman dibayar Fadel bisa berapa? Rasman itu dibayarnya sama Fitri dan Marissa Ica. Dan mereka kena oknum-oknum ya. Nih hampir 2.000 orang ya. Orang pertama yang bisa ngecek paspor gue ya, paspor gue lah, keluarga masuk itu cuma Isa Marissa doang. Karena dia emang disimpan sama orang Interpol. Ya itu benar. Dia disimpan sama orang Interpol, itu benar guys. Ya, orang Interpol itu simpenannya yang nyimpen Marissa Ica. Jadi kalau misalnya kalian dia bilang aku itu bukan siapa-siapa segala macam. Karena dia tahu dia siapa-siapa. Orang bukan siapa-siapa itu nggak bakal mungkin dia bilang ngomong siapa-siapa. Ya shut the fuck up aja gitu loh. Ya. Kalian bisa tanya sama Yolo ini sekali. Kemarin kan katanya apapun yang dikatain sama Yoko itu 99% benar, 100% benar buat Fitri. Kalau buat Marissa Ica enggak katanya gitu kan. Sekarang tanya lagi sama Yolo. Nih ya. Hampir 2.000 orang kalian tanya sama Yolo tentang Marissa Ica. Gedek paling. Tanya. Karena dia udah tahu siapa sekarang yang nge-backing Iza Zega, siapa yang nge-backing si Fadel. Kalian tanya sama Yolo ini. Ya, kalian kan nggak percaya sama gue kan? Kayak Yoko begini. Biar. Ya, kayak Yoko itu fotonya bohong. Biar kalian nggak percaya. Sekarang kalian tanya Yolo ini. Siapa yang membacking Iza Zega? Siapa yang membacking Fadel? Tanya sama Yolo ini. Kalau nggak ada nggak orangnya di sini? Ada nggak Yolo di sini? biar nggak ribet-ribet. Ada nggak orangnya di sini? Ya kan? Gue tuh paling kesel gitu sama orang-orang. Guys, aku ini kalau Ntar ya. Kalau aku ini udah ngelawan orang ya, nggak mungkin cuma ngasah ngomong doang gitu. Harus ada buktinya. Iza Zega udah Indonesia tapi aman-aman aja. Karena di backing guys. Kalian tuh gak ngerti ya. Kalian penista agama. Korupsi. Pembunuh. Ya. Apalagi. Judi online. Itu tuh kalau misalnya kalian ada duit dan ada atensi. Itu cuman di kamera aja ditangkep. Nanti heboh-heboh di media. Di balik layar mah gampang guys itu. Mereka punya ada kamar AC, ada TV, ada wifi. Seorang Iza Zega aja ya, yang kemarin di Pondok Bambu, dia bisa nelpon gue. Tuh, ya. Buat ibu-ibu lapas tuh ya. Iza Zega bisa telepon gue, bisa minta duit. Kalau ada duit mah bebas. Ala nanti ya di penjara di Pondok Bambu, ntar weekend keluar gitu. Emang ada namanya gitu ya. Di sana misalnya Adriana Iza Zega, ntar weekend dia dikeluar gitu ya. Makanya di sana bilang cuman pengacara saja yang boleh masuk. Mana ada kalian kayak netizen boleh ngejenguk, nggak boleh. Terus dia dapat duit dari mana? Ya dari donatur itulah. Uang haram, uang jin dimakan tuyul tuh. Kalau di rutan mah bisa telepon Kak. Pakai handphone sayang. Cek kenapa Nick Mir jadi anyep? Karena kan Nick Mir lagi fokus ke anaknya, ke Loli. Dia fokus ke Iza Zega? Dia sendiri nggak ngelaporin Iza Zega. Yang ngelaporin Iza Zega itu
MS Glow, Yolo ini Bapak Henry ya kan. Terus katanya ada 8 laporan katanya. Gue nggak tahu yang lain-lainnya ya guys. Si Fitri ngilang, si Fitri lagi kabur karena kemarin nantangin ke Putri Jimbo ya. Nantangin, iya nanti kalau Putri Jimbo ada di Indonesia bakal aku ketemuin kok. Dia ngomong gitu sama bapaknya Kak Putri ya, Om Jimbo. Tenang Om. Ini aku nanti kalian langsung aja lihat story-nya di Kak Putri Jimbo udah di posting ya. Tenang Om, aku tuh nggak pernah bermaksud sama anaknya Om. Tapi nanti kalau misalnya Putri datang ke Indonesia, tenang, pasti aku akan ketemuin biar nggak ada salah paham. Kak Putri Jimbonya datang, si Fitrinya itu ngeles ke Bajai ya kan, gitu kan. Tiba-tiba ada di Palembang aja, ya kan. Katanya nggak ada yang menjarain Salur. Ada, banyak guys, tapi tunggu prosesnya ya. Kenapa itu dilaporin ke Jawa Timur? Kalau di Jaksel itu si Marissa Ica kuat guys. Jaksel itu si Marissa Ica yang megang ya. Ya gitulah. Fitnah sana sini nih. Gue jawab netizen dulu ya sebelum kemana-mana ya. Di mana yang gue fitnah? Fadel di penjara nggak? Semoga di penjara. Semoga di penjara ya guys. Gue kan bukan penyidik, bukan hakim, bukan jaksa. Dokter O itu gimana ya? Samalah. 11-12 lah guys. Di mana? Dok. Jasmine nggak ada power, ada power lah. Fitri dapat duit dari mana? Nipu banyak sini. Fitri itu banyak nipu. Dia terakhir dapat 20 miliar dari Koko Jerry tuh yang punya Carlston Tower. Nih, kalian yang tahu yang di Bintaro Carlston Tower ya apartemen itu dia dapat 20 miliar tuh dari dia tuh. Sama duit-duit KPK ya. Jadi orang-orang pejabat-pejabat, ibu-ibu pada naro sahamnya di si Fitri. Kenapa Ko Jerry nggak speak up? Karena dia di set up. Ko Jerry sama temennya dia, ya kan? Biar diem. Tante Meme-nya juga, hai Tante Meme, how are you doing, lovely? Tante Meme juga udah kesel sama Fitri sebenarnya. Anaknya juga kesel, ya kan? Nih buat kalian yang tahu, hai Om Jerry, Tante Meme, I love you, dad, the best. Siapa Meme? Ya istrinya Om Jerry lah. Carlston di Gading Serpong kak, bukan di Bintaro ya, daerah situlah. A1C, A100. Apa yang salah coba? Ya kalau salah lokasi ya masih di Indonesia kan? Kakak dulu patasan itu suruhannya Fitri. Hermes itu ori nggak? Yang mana? A1 nggak ini tentang apa? A1-nya semua A100. So tahu semua menyimpang lah. Emang junjungan kamu nggak menyimpang? Nggak waria Isa Zega? Sok-sok deh. Kadang-kadang orang-orang bilang, gue udah tahu gue bencong lah. Nggak usah kalian tuh. Gue mah dari laki ya. Gue main bikinnya dari laki berubah punya tete. Kita doain Marissa Ica supaya operasinya bagus ya guys. Hidungnya sinkron lagi. Dia lagi operasi di Vietnam. Benar. Di IG udah 2.000 orang, bingung bacanya. Banyak bikin hoax apa? Apa yang hoaxnya? Coba baca, ketik hoaxnya yang di mana?
Nih Dokter Oki itu main dua, yang gua tahu ya. Gue tidak mau mengurangi, tidak mau melebih-lebihi. Dokter Oki itu cuma mencari aman, biar si Sahrul nggak ngomong-ngomong, karena Sahrul juga punya bukti bahwa Dokter Oki dulunya gimana-gimana, gitu loh. Jadi makanya Dokter Oki ke DM si Zazega, cuco memo ya, udah cair ya. Karena emang si sebelum ketemu sama Iza Zega, sebelum ketemu sama Nikita Mirzani, Dokter Oki itu temenan sama Iza Zega, guys. Ya, jadi lumrah itu Dokter Oki berteman sama siapa, punya muka sana sini, itu cari aman itu hal yang biasa di Indonesia ya guys. Kalau nggak gitu kalian banyak musuhnya. Dokter Oki emang punya musuh? Nggak punya. Dokter Oki musuhnya sekarang apa? Bu Heni. Lah kemarin dia produksinya dari Bu Heni, ya kan? Osok deh. Kadang-kadang sok itu deh. Itu benar. Pasti aman. Aman lah. Kebanyakan bikin fitnah. Di mana fitnahnya nih ya? Siapa namanya? Gremor. Cus, gua lihat komen lu. Kan kalian bergebu-gebu ya kan? Ini ada 2.700 orang yang nonton ya. 700 di Igoy, 2.000 di TikTok ya. Di mana gua fitnahnya? Coba gua pengen tahu gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada kalian nggak ngerti atau apa gitu kan. Kakak masih di US masih. Intinya mereka berteman baik. Ya, dulu pernah berteman baik. Fitri sama Putri Jimbo sama FS masalahnya apa? Karena Fitri pernah meng-up bahwa Putri itu bukan apa-apa, gembel. Terus tiba-tiba Fitri ngontak papahnya ke Putri Jimbo. Coba mana nih yang tadi ngomong gua fitnah? Coba mana? Copy paste nih, mumpung gua baca nih. Gua tanggapin, kalau bisa gua kasih bukti. Ya. Yang ngomong gua fitnah, yang gua ceburin itu ngomongin. Gua orangnya kalau misalnya dibilang fitnah, gue bisa buktiin. Ayo cepat. Emang Ica punya tambang kah? Yang gue dengar sih dia kerja dulu di pertongkangan, bener gitu loh. Lu munculnya apa? Muncul lu yang lu bilang fitnah. Siapa? Ica kenapa banyak duit? Nggak banyak duit ya. Guys, itu akan hoax dia banyak. Tapi it's okay. Kadang-kadang kayak gini ya. Kalau misalnya orang bilang Yoke fitnah, mungkin mereka nggak tahu. Mungkin dia cari pembuktian atau apa. It's okay. Karena kalau misalnya gue dibilang fitnah, gue bisa membuktikan gitu loh. Kakak masih berteman sama Stasya sama KGB? Ya. Ica kok bisa kuat di Jaksel? Karena dia hampir satu gedung dia udah tidurin semua itu. Habis bilang fitnah kabur. Iya, kabur kan? Nikah sama Bibi katanya fitnah. Itu nggak pernah aku fitnah ya guys. Itu gue punya 2 foto buat apa? Itu yang ngasih kakaknya sendiri. Ya. Kakaknya hampir mau dipenjarain sama Isa Marisa. Kakaknya si Iren itu mau dipenjarain sama Marisa Isa. Tuh. Ya, mantan suaminya si Bang siapa namanya? Aduh, gue lupa. Safir. Itu juga mau dipenjarain sama Marisa Ica. Tuh. Guys, di Igoy aku udahan ya. Udah 1 jam soalnya. Kalau misalnya kalian mau pindah ke Tok karena aku mau ngasih bukti-buktinya ada di handphone ini ya. Jadi yang warga Igoy pindah ke Tok. Love you yang di Igoy aku save ya. Coba yang mau ngetik apa? Sahrul belum masuk Bui, kenapa? Proses. Wih, ada mami. Ada mami ulung. Ata diusir Sahrul ya? Enggak.
Enggak. Ini parah nih. Berarti kasihan dong NM. Ya. Ya begitulah guys. Aku nyingstring dulu ya. Sebentar em. Nyingstring heula. Ngabe ngeunaheun ngomongna. Aduh. Nih, buat kalian ya yang bingung, kenapa sih Zazega punya banyak duitnya? Gue udah bilang, donaturnya ngasih. Rumah dia dibeliin sama KF Skin. Itu dia nyicil. Mercedes-Benz dia dikasih sama Sela Sokia tuh. Benar. Talioki bukannya dulunya CS-nya Gebi, emaknya Gebi. Kenapa si Talioki itu sama si Zazega? Karena mau dipenjarain. Jadi Talioki itu membanggakan Fitri Sahuteru ya. Kalau ada Gebinya di sini lebih enak nih ngomongnya. Jadi waktu si Talioki mendamaikan Nikita, Fitri sama Gebi itu, si Talia bilang, udahlah Geb, lu sama gua kayak Kak Fitri sama Nikita aja, kita tim, katanya gitu. Hubungi ngapain jauh-jauh amat ke Sambo. Bisa Zega itu. Kita sambil makan ya guys. Aku mau makan Indomie ya. Indomie selera ciu. Ini yang rada rasa apa nih? Ini kayaknya nu pedas gana ngeunahnya. Kalian udah pernah nyoba belum Indomie ini? Nggak mau. Makan Indomie pakai telur goreng kayaknya endless love deh. Kayak ke tim siapa, nggak pakai tim-timan sendiri. Ke dokter tim, dia mah tim semua ditimin sama dia nggak mau rugi. Karena kan dia itu nama brand guys. Talia sama Gaby kenapa musuhan? Karena baba-baba itu katanya. Donaturnya. Elektronik rumah salur yang ngasih siapa? Ya donatur lah. Ya kan? Donatur menyala. Terus sekarang ala-ala mohon maaf ya untuk kegaduhan katanya begitu kan. Ya nggak mungkin uang minta dibalikin lagi. Mungkin nggak guys? Coba kalian pikirin. Mungkin nggak? Mungkinkah? Menu itu rumah sendiri ya. Masih nyicil. Katanya kamu digebugin. Rame-rame gebugin gue nya. Guys, lagian gini ya, gua orang yang bilang sama Gaby, udah Gap, kalau si Zazega di situ jangan kepancing ya. Kalau kita melawan orang gila, ya pasti kita kalah guys, gitu loh. Tapi kita harus ngomong, kita harus memberikan apa? Edukasi nggak tuh? Bahwa itu ada orang gila, ngeri nggak? Biar orang-orang lain nggak kena tulahnya. Masak telur. Dokter Oki sama Nick gimana? Ya baik aja. Tapi pasti ujung-ujungnya kecewa deh.
Karena terlalu banyak ekspektasi. Pertemanan itu jangan banyak ekspektasinya. Mau dokter Oki temenan sama si Isa kayak apa kayak, is okay. Berteman juga jangan ngatur gitu loh, ngerti gak sih? Karena ujung-ujungnya pasti kecewa guys, pasti kecewa, gue jamin itu. Jauh sebelum dokter Oki itu kenal sama Nikita, dia kenal sama Iza Zega, dia kenal sama Stasha, dia kenal sama Meli, sama Alin, sama Talia Oki. Jadi sekarang baru kenalan sama Nikita, karena Nikita paling top. Semua artis yang sekarang dipegang sama dokter Oki yang paling top Nikita, gitu kan. Kemarin ya war temen-temennya. Kalau Dokter Francisca sama Fitri hubungannya apa? Jadi si Dokter Francisca itu dikenalin sama Fitri itu ngenalin Dokter Francisca ke Natasha Endar kayak gitu. Mereka tadinya mau bisnis Swiss Bell Inn di Labuan Bajo. Ternyata si Fitri ditanya kan, mana duitnya? Nggak ada duitnya guys. Tapi si Fitri malah ngomong sama yang lain-lain, jangan percaya sama Dokter Francisca, itu duitnya dari mana tuh? Gitu kan anjing. Dia yang punya ide, yang punya itu Dokter Francisca, yang dijelek-jelekin Dokter Francisca gitu loh. Oh ini Samyang ya guys, coy. Iya lagi sekong gini makan pedes-pedes nggak berak-berak gua ntar. Berarti sama ya. Dulu pernah lah ya. Kalau dibilang sampai sekarang masih mungkin dono, mungkin sudah berubah lah. Gua nggak pernah dibayar ya, 1 perak pun gua nggak pernah dibayar sama Dokter Oki, sama Sheila Sokia, sama Randy, sama Henny Sugara, sama Mira Hayati. Orang yang pernah bayar gue itu cuman Secret Finance sama NBS, sama ada satu lagi apa sih, aduh gue lupa namanya, Kimina. Ternyata Kimina korbannya Bu Heni Segara ya, yang si cici itu ya, Eloria itu ternyata korbannya Ibu Heni Segara. Makanya gue bisa tahu Ibu Heni Segara tuh dulunya nggak kaya segitu guys ya, nggak kaya dia tuh. Valid nggak nih? Valid lah. Yoko udah ditebas belum? Nggak war-war lah, gilingan laki. Yoko nggak pengen diet, lagi sakit, harus makan banyak makan, yang ada lemes. Yang tadi lewat siapa ya? Rumit lah. Anak kos-kosan. Ternyata money laundry tergampang itu adalah skincare. Buat orang awam yang nggak ngerti money laundry skincare itu gimana, misalnya nih, kalian punya duit cash ya, bermiliar-miliar, 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, bingung kan? Karena bank masukin uang kotor itu, ditanya ini dananya dari mana. Nah, adalah pabrik-pabrik enjong ini ya, pabrik-pabrik enjong, skincare enjong.
dititipin lah duit itu, udah invest aja di sini, nanti otomatis kan duitnya masuk kan ke perusahaan, nama perusahaan terlihatlah legit gitu loh, ada pemutarannya ya kan, productionnya segala macam ya. Mau skincare-nya laku nggak laku juga nggak masalah guys, yang penting duit kotor, duitnya nyata, modalnya ada. Nah, kalau misalnya duitnya udah keterima, udah masuk ya kan, otomatis bisa bayar pajak. Nah, udah bayar pajak itu duitnya jadinya legit money. Jadi bukan uang kotor lagi, bukan uang udah dicuci namanya. Nah, that's why it says money laundry. Buat orang-orang yang nggak ngerti money laundry itu apa, duit korupsi ya, duit jalan-jalan, duit perpajakan, duit pemerintahan yang buatnya subsidi atau enggak nyogok gitu loh, itu nggak bisa masuk. Katanya rumah lu sendiri lah, gua ada 4 kamar anjing. Terus kamar gua mau diapa-apain nih ya, mana sih, emang rumah sendiri? Tanya ya sama ini ya. Nih, rumah gue tuh ada 4 kamar. Terus mau diapain rumah gue? Jadi sarang penyamun. Nih rumah gue nih. Ya. Mau diapain? Ada 4 kamar, 2 kamar mandi. Ya mending gue bikin inilah kos-kosan, kamar mandi luar. Ya kan? Ada gila-gilanya kalian kadang-kadang. Nggak pernah juga gue bilang gue tinggal sendiri. Gue punya anak kos-kosan. Aku ngikutin waktu belinya. Mana ini kok? Pakai nasi kali ya guys, biar kenyang ya nggak sih? Manasin nasi dulu ya. Manasin nasi dulu biar kenyang. Hitungannya kalau udah make rumahnya kayak aku bagus. Nah guys, manasin nasi dulu biar kenyang Kita ngoceh-ngoceh nggak kenyang, lapar malah. Pakai nasi biar nggak masuk angin Kakak nyalain lampunya, iya. Tadi mau masuk kamar. biar listriknya nggak mahal sayang. Ya, kalau gua nggak punya rumah ini, gue sebodoh amat mau listriknya. Gua nyala kek, mati kek, bodoh amat. Emang iya, ya biar buat babak nggak pernah ketemu juga. Oh, nanti gue kasih lihat itu gue sertifikat rumah gue, ya. Kalau misalnya gue itu nggak bisa, kalau misalnya gue nyewa nggak mungkin dong gue punya sertifikat rumah ya kan? Bentar ya, sabar ya. Lagi nyuci dulu baju. Kalau punya rumah kenapa nggak punya pembantu? Di sini nggak ada pembantu, lebih mahal saya gajinya daripada yang punya rumah. Indomie gue udah selesai. Belakang dulu ya. Anjing panas. Kakak berapa dolar? Aku nyawain kamarku 8,5. Mana ya surat perpajakan Enjong. Nih pajak gua aja ya guys. Anjir, swipe left to close.
Aduh. Mana ya? Ini pajak doang ya. Nih, pajak gua aja ya. Nih, baca nggak? Tax collector ya, payable to check ya. $9.000 ya, total 2000 ini $16, $16.000 ya guys. Pajak gue nih, levy tax collector ya. Ntar gue lihat dulu jangan ada nama gue. Gue itu dulu ya guys alamatnya ya. Pernah di itu juga sih, udah pernah di up juga sih, tapi ya kalian nggak usah juga ke rumah gue ya kan. Gue ini dulu ya. Gue conteng dulu alamat gue M. Kayaknya udah deh. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan juga, sebodo amat sih sebenarnya. Kalian datang juga nggak apa-apa sih. Nih. Ya. Karaoke LCC ya. Aduh, buram lagi. Nih. Tax at statement 30 Juni 2025 ya. Nih, tax statement ya. No. Karaoke LCC. No. Gue bayar pajak aja 200 juta guys. Pajak rumah aja gue bayar 200 juta lebih setahun. Jangan ditunjukin ntar dipalsuin. Lah. Orang cuman pajak doang kok. Gak apa-apa, besok juga udah mau gue jual rumahnya. Nggak, gue mending tunjukin. Ntar disangkanya emang mau dijual rumahnya karena aku mau pindah ke LA sama si Tutuy. Makanya guys. Aku mau pindah ke LA. Sertifikat rumahnya mana? Belum lunas lah. Pajaknya doang dulu. Kemarin ada sih sertifikat rumah di mana ya? Gua taruh di mana gitu sertifikat rumah gua. Ada mortgage, masih ada mortgage-nya juga apa? Masih ada utang gua gitu, berapa lagi masih ada di situ. Pindah kerja nggak kuli koper lagi kayaknya nggak. Harga rumah di sana berapa? 13 miliar. Gue mau jual ini 800-an. Itu bukan mortgage, itu tax. Bayar pajak. Ke Indonesia apa ya? Bukan IMB kayaknya. Pajak per tahun. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini. Is secured property tax statement. Ya, jadi pajak bangunan. Ada nih, ada line-nya nih. Gua kasih lihat ya. Ada harganya nih, harga apa? Property tax gua nih. Harga tanahnya berapa? 200.000. 200.000 itu 3 miliar. Harga bangunannya 5 miliar. 500.000 tuh 7 M-an, ya kan? Ini harga perkiraannya 700.000. Gua mau jualnya 800.000 tuh. Ya, no. Tuh, harga pajak gua 16.000. Mau bayarin PBB ya, bener PBB. Live aja Kang, nggak usah, nggak kepancing. 800.000 USD betul. Nggak, kan biar orang ngerti nggak?
apapun itu gue pasti tunjukin. Kalau Sahrul kan nggak bisa nunjukin itu apa dia bayar pajak, bayar apa. Spill makan apa? Indomie Samyang kayaknya ya. Nggak cash. Nggak cash. Di Sangguan lah. Banyak tuh di Sangguan. Tapi enak loh guys. Ini Indomie apa? Fire chickennya enak, nggak begitu pedas. Kan betah di Indonesia pada di luar negeri. Di Indonesia orangnya munafik semua. Kebanyakan. Ada nasi itu 2 sendok 3 sendok. Kak, kamu kerja apa di US? Sebenarnya nggak kerja. Kuli koper ini cuman buat aku apa olahraga aja. Hai cong pengecut. Kenapa? Kok pengecut kenapa? Kenapa pengecut? Ayo sini naik. Saya udah baikan sama Mama Vera. Udin. Nanti nonton nanti sama LA ya. Kayak kelasnya Bandung. Suruh naik aja tadi mana? Coba pengecut di mana? Ayo. Siapa yang gua nggak lawan? Manusia siapa yang gua nggak lawan? Kalau nggak kerja dapat duit dari mana? Makanya gue punya kos-kosan. Kamarnya gue sewain. Sama harta gunung gini. Di Inggris hidungnya asli. Hidung palsu tuh nggak bisa digini-giniin. Takut implannya geser. Gue itu yang dioperasi cuman tete gue doang guys. Kak Sahrul bisa ketangkap nggak bisa, cuman harus banyak doa-doa. Ngapain tinggal sama Tutuy? Ya nggak mungkin gue nggak sendiri nggak. Seumurnya. Keren Cece punya mantan laki ya. Bibirnya cakep, thank you. Indomie apa? Fire chicken. Berantem Sahrul gara-gara apa? Gara-gara Meldi. Lucu ya guys nih ya. Buat kalian yang nggak tahu, gue berantem sama Sahrul tuh gara-gara Meldi. Meldi apa? Meldi Simendesis ya kan? Meldi Simendesis itu kan dulunya teman si Sahrul, ya kan? Mereka berantem dong. Nah si Meldi ini marah karena si Sahrul itu pernah mau bikin PT ikan laut pedas, ya kan? Terus gue kan ketemu sama Mami Dewi. Nah lagi di acara itu ada si Meldi. Ya udahlah, daripada gue juga nggak punya masalah problem sama si Meldi kan. Jadi gue di situ maaf-maafan. Habis itu udah, dia marah sama gue. Sekarang Mami Dewi temenan sama Isa Jega. Bingung gue deh. Ya udahlah, it's okay. Gue nggak mau ngatur juga. Yang penting gue udah mengingatkan ya, buat orang-orang di sini gue udah mengingatkan Mami Dewi, hati-hati sama Fitri ya kan. Dia malah ngambek. Kita doain Mami Dewi Persik pergi ke umroh ya kan. Sehat walafiat sampai di perjalanan ya kan. Umrohnya, doanya dijabah ya kan. Semoga dijauhi sama orang-orang yang jahat. Gitu aja deh. Gak mau juga gue berantem sama Dewi. Ngapain? Nggak ada konteks. Bang Tutuy kerjaannya apa? IT. Sahrul mana berani sama DP? Enggak. Cindy Samuel juga iya. Betul. Gue juga udah ngomong sama dia hati-hati. Gue tahu anaknya dia itu, si Randy itu pernah jadi artisnya dia guys. Jadi mau gimana apapun suaminya harus tunduk sama Isa Zega. Sahrul bisa dijemput nggak? Bisa.
Bisa. Bisa banget. Udah, gue nggak mau bahas tentang apa Mami Dewi Persik. Gue cuma ngomongin begitu aja kenapa gue bisa berantem sama Iza Zega gara-gara itu. Sama gara-gara Bunda Korla juga. Bunda Korla sekarang berteman sama Fitri. Jadi bingung gue. Gue bingung guys. Bingung. Nih, kalian mau lihat chattingan gue sama Bunda Korla ya? Jangan Bunda bawa Korla, nggak harus dibawa Bunda Korla, karena gue kalau temen itu gue harus mengingatkan, ya. Bunda Korla. Nih, buat kalian yang itu ya, gue itu teman pasti ngingetin, ya. Bunda Korla dompetnya jatuh di halte bus. Udah diambil ya Bunda sayangku, bagus deh Bunda, udah damai sama NM. Emang kata Solena yang suruh ribut itu filter selalu biar Indonesia geger. Bunda, nggak ada yang nyerang Maharani kok, gitu kan. Tuh, gue bilang happy birthday tapi nggak dijawab sama dia. It's okay, gue cuma sebagai temen, gue cuma mengingatkan Nih, Dewi Persik juga. Nih, gue kasih tahu ya, Dewi Persik juga gue ingetin. Nih. Mana yang gue ngomong? Nih, ya. Biar kalian tahu nih, gue bukan pertemanan nih ya. Dewi Persik ya. Aku setuju Coco, aku lihat live Coco setuju aman kan. Mami jangan bilang aku harus damai sama Fitri di IG nanti ribet. Coco kenapa sih sayang, ada apa sih? Naira siapa? Aku nggak paham. Wifi-nya Jelong Mi. Ini gue udah bilang udah ngomong sama Dewi Persik ya. Ini 2023 nih, tahun kemarin nih gue udah ngomong ya. Jadi kalau satu saat nanti dia dijahatin sama Fitri atau apa, kalian udah, gue sebagai teman itu, jangan bawa Bunda serang lu. Nggak ada yang bilang serang Bunda. Bunda itu orang baik, cuman diperalat banyak orang. Gue sebagai teman harus ngingetin. Kalau yang lain-lain gimana, is oke. Yang penting gue sebagai teman sudah mengingatkan, ya kan? Kakak sama Bunda rumahnya dekat jauh. Bunda mah di Jerman, gue mah di Amerika, beda negara. Gue lebih baik orang yang mengingatkan daripada ntar udah kejadian, terus gue nggak ngomongin. That's a fake friend. Gue nggak mau bahas Bunda apa-apa, bukan urusan gue. Oh, perumahannya si Fitri ya. Nanti aja itu mah di IG lah guys. Ini cuma ngobrol-ngobrol happy-happy aja lah. Kenapa donatur pada mau ke Sahrul? Takut. Dia takut sama Waria Isa Zega. Orang yang pada takuti di Jakarta itu ya, di Indonesia itu bukannya Pak Prabowo ya, apa petinggi TNI, bukan, takutnya Isa Zega ya. Takutnya ibu-ibu karena apa? Aib-aib mereka disimpan sama Isa Zega ya kan, pencucian uang ya. Terus apa? Etiket biru. Karena mereka ngomongin satu dan yang lainnya. Kalau mereka pecah nanti ngomel ke sini, ngomong ke situ, nyampe ke Isa Zega. Dan Isa Zega tahu. Jadi salah satunya untuk apa? Menutup mulutnya Isa Zega ya bayar duit. Seremnya Sahrul, serem. Manusia paling serem di dunia ini adalah Sahrul. Kedua Fitri. Ketiga Ica Marisa. Serem.
Sahrul jatuhnya meras orang ya. Kalau orang yang diperesnya orang tertindas itu oke lah. Orang yang diperesnya juga sama jahatnya. Titisan Dajjal. Dajjal aja kayaknya nggak mau udah jadi nitisin si Zazega. Dajjal aja kayaknya tidak mau mengakui Zazega titisannya deh. Ya, orang-orang kayak Zazega, orang-orang kayak Fitri, kayak Ica Marisa itu, mereka Lucifer guys. Mereka tuh paling dekat sama Tuhan, ya kan? Tapi dia menduakan Tuhan, ya kan? Dia ingin menjadi Tuhan, biar orang-orang menyembah mereka. Makanya kenapa orang-orang dia bilang peace and love, tapi dia sendiri adalah orang yang melakukan ini semua, gitu loh. Munafik. Ya, kenapa dikit-dikit bawa Tuhan segala macam, karena dia pengen menyamakan dirinya seperti Tuhan ya. Dikit-dikit tabarakallah, astagfirullahaladzim, ya kan. Ujung-ujungnya dia sendiri iblisnya. Ini yang tadi nanya Indominya apa nih, screenshot nih. 1, 2, 3 ya, udah ya. Endus guys, gak terlalu pedes. Endus lop. Malop. Sekarang makan es krim Makan es krim apa? Pistachio. Pantesan nuklir ya. Nggak bisa nyerang mereka tuh kayak ya. Nggak bisa. Kalau ngelawan mereka itu harus gila. Siapa yang Sahrul takutin, Cek? Nggak ada, bapaknya aja nggak dia takutin. Nggak ada, dia nggak takut sama siapa-siapa. Sumpah, itu guys, buat orang yang bisa ngedukunin orang ya, untuk menghalalkan untuk kepuasannya dia, itu dia nggak ada takutnya. Ya. Dia sudah menghalalkan. Namanya apa guys? Kalau kedukun tuh gue lupa. Ada bahasa itunya. Musrik kan? Ya. Orang yang udah musrik ya, orang yang berdoa sama Tuhan terus meminta ke iblis ya, nggak musrik tuh. Kok dia bisa tahu semuanya? Emang serius. Nah, ada videonya nih. Nah, videonya ya. Nanti aja besok lah. Jangan terlalu panjang. Soalnya di tok nggak bisa nggak bisa di save. Saya nggak takut didukunin Isa. Kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian gak usah takut sama dukun. Rata-rata seleb, tukang seleb, iya emang. Lalu kira Fitri nggak ke dukun? Bapak tirinya dukun tuh di di Sukabumi, udah meninggal ya. Si Marisa Ica ke Pak Haji Dadang. Katanya kafenya, yang Lucinta Luna. Hal satu yang paling dia banggakan itu pernah menjadi menjatuhkan Lucinta Luna ke penjara, itu bangga sekali. Mampus tuh ya, jangan sombong. Makanya Lucinta Luna dia itu dulunya nggak ada apa-apa, gembel ya, karena mami aja dia terkenal ya kan. Kalau nggak ada mami dia tuh bukan siapa-siapa ya kan, sombong kali. Nah itu dia, makanya tujuannya dia ngejatuhin Lucinta Luna karena sirik. Jangan percaya sama orang ini karena dia fitnah Marisa Ica. Fitnahnya apa? Coba fitnahnya apa? Gue fitnah Ica Marisa apa? Coba.
nikah sama Bibi nih. Yang ngasih ini siapa namanya? Iren. Nih ya, ini gue kasih lihat nih. Nah, Kak Iren ya. Sampai KTP-nya ada lah. Sampai dia di itu ada lah. Ya kan? Yang ngasihnya kakaknya sendiri. Nggak nyenggol, nggak dapat dulu dari mana gue. Pantes nggak diajak umroh em. Danang siapa sih? Dadang. Buduk tuh kenapa live di sini? Gue gimana? Lebih banyak di sini yang nonton. Itu makan apa? Pistachio ice cream. Kasus Zega sama lumayan. Gue sih belum kena sama Isa Zega, jadi gue nggak tahu. Ya kalau gue nggak tahu, gue nggak mau so tahu. Tapi gue taunya pas Lu Cinta Luna udah masuk penjara. Dia itu bangga sekali masukin apa si Lu Cinta Luna. Gue deket banget dulu sama Isa Zega. Apa gue harus buka aib buat terkenal? Ya coba aja. Lu disindir Gisel tuh. Sindirnya apa? Gue disindir apa biar aja lah. Nggak ada yang lihat juga kan? Paling yang lihat berapa orang sih? Katanya mau dilaporin. Baik aja. Hidup lu makan kerja hidup tuh kerja makan. Iya. Ini gue lagi makan es krim haram. Es krim ini haram. Iya deh. Si Ibor kayak sok suci ya. Kayak Ibor. Kalau lu suci, lu nggak bakal dengerin bencong ngomong. Dengerin ustadz gitu. Dengerin pendeta gitu. Dengerin biksu gitu. Nggak usah dengerin bencong ngomong. Goblok aja lu kesini jauh-jauh kesini. Ituin gue, ya kan? Nggak ada yang ngajak lu kesini, ya? Temennya Sahrul, ya bener. Aneci, nagoba, gobi, ya kan? Lama-lama gue blok nih. Ya kan, habis gila-gila, ya kan. Dahlia, kok nama ibunya Isa Zega? Dahlia itu nama ibunya Isa Zega loh. Almarhum. Gak usah bawa ibunya lah ya. Mohon maaf. Sekutu mau nelfon aku dan lu ya guys ya. Udah kepanjangan juga. Mau berdengerin aku ngomong masih kukus sih. TikTok. Kutuy. Halo. Ya. What time you gonna work? 10?
Yeah, I still got that. Yeah. Well, How are you doing? I'm good. Yeah. Mm-hmm. Trying to finish the ice cream. Yeah, I kind of ate like half. Mm-hmm. I think so. Very good. It's like not. I think you ate more than half. Maybe. Mhm. I tried to save you like half. But it was really good. So I told my follower I might sell my house, right? It's Yeah. like, why? There's AKA at FYI. There's like almost 2,000 people watching me talking to you right now. So do not mention Oh. anything crazy, okay? I see. Say hi. I'll tell them I played a bunch of pickleball today. Hello. Hi everybody, gitu. Hello, everybody. They said, what do you do? Tui. This is Tutuy. I work later. Yeah. Coding type stuff. Yeah. Okay, there's some question. Guys, you have question for him, right? Where are you from? I am from Southern California. Southern California, guys. Kan I live in Northern California because I live in San Francisco area. He lives in Southern California, LA area. Is he older or younger than you? What does it look like? Excuse me? Excuse me? I mean, Carrie looks very young, so they might get it wrong. I might look older. He's trying to be nice. So he's 3 years younger than me. What do you do for life, Tutuy? Not life. What do you do for work? Maybe for life. I don't know. Is that even a question? What do you do for life? What do you do for living? Maybe what do you do for living? Yeah. Well, I do coding, kind of stuff, data stuff. He's an IT guys into technological industry. How tall are you, Kutuy? Katanya. Ooh, okay. 5'7", probably. Huh? 5'7". 5'7", guys. How long have you guys been together? Ooh. You want to say that? You want to talk about that one? Yeah, that's fine. Yeah, it's probably early May. So how long? Probably like 6 or 7 months at this point. 5, 6, 7 months, guys. Any other question? There's like, this is last minute. What is it? Ask Yeah, me anything, Q&A. AMA. Yeah. Can you take pictures Tutuy for us? You already sometime I shared to you guys. I posted the video that you were going to pass me in the TSA. They were like, but I put some stickers, so they were like, oh, so cute, because you were on your phone and then trying to go to your gate, right? Yeah. Yeah, we really had like this boarding soon, so. Yeah. And then I heard a voice behind me. And then they said, Tutuy, do you love Buduk so much? They call me Buduk, which is like saying I'm a witch. Well, not a witch, but yeah, maybe I am a witch. I put a cast of spell on you. Curse on me? Maybe you did. Maybe I did. Tutuy, let's see. Do you wanna live together with me? They said. Yeah. She said yes. But- And then? And then, but I mean, the there's like things you have to think about, other stuff too, right? Right. But yeah, I do. And then it's like, what do you like about me? Well, I like your initiative, I guess. Initiative. Initiative. Apa ya initiative? Yeah. I think Indonesia is What's a initiative. good word? Like, I like how you so you are, I guess. Huh?
I like how social you are. Oh, I'm social. Yeah, yeah. Well, as we are speaking, there's 1,400 people. So, Did the number go down by 500 or 600? yeah, because they don't know, they don't understand Indonesian, right? They don't. They don't understand English. And most of them want me to speak about gossip and whatever. Oh, my bad. Yeah, but I'm done. I already should log on. I was already talk about things an hour and a half because the whole week I was off, right? Because I was sick and then I was in Miami. I was with you too. And now you're catching up. Yeah. All right. Well, I just wanted to check on you, see how you're doing. I know. Okay. Well, I'm good. All right. I'm about to get some rest because tomorrow I'm Alright. working again. Yeah, you're working a lot again. Uh-huh. All right. Take care of yourself, babe. Okay, love you. Say goodbye to my followers. Bye-bye. Udin kan? Nyata nggak sih tuh si Kutuy? Nyata nggak si Kutuy? Nyata nggak guys? Mana ya, dia pernah ngasih gue foto kok. Mana si Kutuy ngasih gue foto? Nih, buat orang-orang yang nggak tahu Kutuy yang mana, no. Pakai kamera depan lah ya. No, si Kutuy. Ya, nerdy gitulah guys. Oke. Udah lah ya live-nya. Mirip ya sama M. Tipe aku emang. Nyata laki-laki beb, dia tahu nggak kamu Wario? Ya tahu lah, orang dia ngisep Coy. Mbak Yuk, ai. Lu kan 178, si Tuti berapa? Si Tuti kalau 173, pendek dia guys. 170 lah. Beda 8 sentian. Biasa aja kak, emang biasa aja. Gue nggak suka yang luar biasa juga. Tinggian aku. Manggil Cece apa? Babe. Dia santai banget kalau ada orang tanya nggak marah, nggak. Kayaknya dia nggak pernah marah deh guys. Aku nggak pernah lihat dia marah. Paling kalau kesel ya diam gitu. Capek kok, cakep. Salam kenal juga. Kenapa dia panggilannya Tutuy? Karena dia suka stuffed animalnya turtle. Dia sama kokonya dia suka koleksi boneka kura-kura. Jadi aku bilang Tutuy gitu. Kayak kan aku kalau sama ciciku aja aku manggilnya Ecot. Sama keponakan aku manggilnya Yoyot gitu. Ada nama-nama itu. Nah si Tutuy ya Tutuy. Ada nama kesayangan. Gue gitu. Kalau orang-orang yang seumuran atau lebih muda pasti gue ada nama kesayangan. Kalau orang tua nggak ada lah. Chinese apa dari mana kak? Dari Taiwan. Tuh termasuk iya. Nah maksudnya turtle. Cuma kan kalau turtle kan ribet kan. Ya Tutuy gitu. Matutu kusui. Si kusui mah. Bang Tutuy royal nggak? Lagi aku. Dia kan 30 tahun. Dia single. Jadi dia biasanya bayar masing-masing gitu segala macam. Jadi harus dilatih guys kalau laki-laki itu. Tutut aja kok kayak. Janganlah masa tutut. Sering dapat. Yo ke Cina mana? Kurang tahu. Kutuy sekaya mantan suami C nggak? Sama-sama orang IT. Orang tuanya lebih kaya dari mantan suamiku. Dianya mah nggak. Tapi punya rumah. Udah paid. Cakepan Tutuy atau Rasman? Coy. Yoke tebas nggak? Udah guys. Love you. Udah segini dulu aja ya. Jangan terlalu kemana-mana. Nanti aku live lagi. Thank you semuanya yang udah sawer dan segala macam. Love you all. The best.